keuangan haji, jadi Badan Pengelola Keuangan Haji. Dananya dari mana? Dana itu berasal dari dua sumber. Pertama adalah dari setoran awal jamaah. Jadi mungkin di sini bapak-bapak dan ibu nggak ada ya, jadi cuma kita aja di depan yang ibu ya. Jadi memang apa ya, masjid itu memang biasanya bapak-bapak ya. Ini kalau kita tahu bahwa orang mau berangkat haji itu kan membayar setoran awal 25 juta. Saat ini yang sudah ngantri, yang sudah membayar 25 juta itu ada 5,6 juta orang. Jadi kenapa dari kalau tidak ada yang ngantri, tidak ada yang bayar, tidak perlu ada BPKH. Jadi orang tahun ini daftar langsung berangkat. Ini karena ada ngantri, jadi uangnya numpuk. Dikalikan dari 5,6 juta ke 25 juta udah 140 triliun. Saat ini uang kami 180 triliun. Dari mana? Uang itu kami membantah, dan tahun kemarin setiap bulan menghasilkan 1 triliun. Sehingga setahun kami menghasilkan 12 triliun. Kami tolak. Nah, 180 triliun itu ada dari dua sumber, setoran awal, dan yang kedua adalah dari dana abadi umat. Dana abadi umat ini awalnya dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi kami berdiri baru tahun 2017. Kan sebelumnya Kementerian Agama itu mengelola uangnya dan mengelola operasional haji. Kalau sekarang kan dipisah atas rekomendasi KPK, karena di Kementerian Agama 2 menteri, mungkin yang sekarang nyaris 3 ya, bermasalah terus dengan keuangan, sehingga diminta mereka dipisahkan antara pengelolaan operasional dan keuangan, sehingga terbentuklah BPKH untuk mengelola keuangan haji sejak 2017. Pada saat 2017 itu diserahkan dana-dana yang dikelola oleh Kementerian, salah satunya adalah dana abadi umat. Dana ini berasal dari penyelenggaraan haji. Setiap tahun pasti kan ada sisa angka kritingnya. Secara bulat tiap tahun kita berangkat haji itu saya keluar 20 triliun. Jadi 180 itu nanti keluar lagi 20 triliun untuk berangkatan haji 210.000 jamaah haji di luar petugas. Jadi 210 itu hanya jamaah yang benar-benar kuota haji Saudi untuk jamaah haji. Nah, selama itu kan kadang-kadang kayak kemarin ada dikembalikan oleh Kementerian pada saat mau peralihan ke Kementerian Haji serah terima ya, itu ada sisa 600 miliar, jadi dikembalikan ke kami. Nah ini sebenarnya adalah uang siapa? Uang jamaah haji. Jadi ini adalah wakaf, cash wakaf produktif daripada jamaah haji yang sudah berangkat. Sisanya kenapa nggak dikembalikan? Karena kadang-kadang alamatnya tidak jelas, cuma RT RW dan itu seluruh pelosok Indonesia. Kemudian belum yang lansia yang sudah sepuh-sepuh, sehingga banyak yang meninggal juga. Akhirnya oleh pemerintah diputuskan udah dikumpulkan saja di dalam dana abadi umat. Namanya dana abadi, uang itu tetap utuh saldonya, pokoknya. Pada saat serah terima tahun 2017 itu jumlahnya 2,5 triliun dari dana. Saat ini kami kembangkan sekarang menjadi 4 triliun. Uang 4 triliun tetap utuh, kami kelola juga, karena kami semua, saya tadi disebut adalah pimpinan, sebenarnya kami pimpinannya ada 7. Kami 7 semua insya Allah profesional dalam mengelola keuangan. Saya juga 30 tahun sebelumnya di perbankan. Terakhir saya lama di perbankan Islam di Bank Syariah, di Bank Muamalat ya. Tapi sebelumnya Bank Polven juga, tapi sudah hijrah 20 tahun di Bank Muamalat. Sehingga pokoknya semua background punya dalam hal mengelola keuangan. Nah ini kami kelola sehingga menghasilkan dana abadi saja itu rata-rata sekitar 250 miliar. Peruntukannya pun berbeda, sehingga kalau bapak-bapak sering melihat di jalan ada ambulans BPKH, ada mobil jenazah BPKH, ada masjid bantuan BPKH, jangan-jangan uang haji kami habis nih, nggak ada uangnya buat bagi-bagi sama mereka. Jadi tolong disampaikan bahwa uangnya berbeda peruntukannya, otak kosnya itu berbeda. Jadi kalau itu yang dana abadi umat, oke, itu benar, 250 miliar itu kan yang saya sampaikan adalah untuk pendidikan dan dakwah, untuk kesehatan, layanan ibadah haji, untuk membangun masjid, sarana prasarana ibadah, sosial, keagamaan, keberdayaan umat dan tata bencana. Itu memang itu dari BAU. Itu yang diserahkan saat ini diamanahkan kepada saya selaku pimpinan kemasyarakatan. Jadi uang saya kelola 4 triliun, saya kelola, saya putar setahun insya Allah 250 miliar, tahun ini mungkin bisa 270 miliar menghasilkannya. Uang itulah yang kita bagi-bagi untuk yang 7 asnaf tadi yang saya sampaikan. Kemudian kalau yang setoran awal, karena ini uangnya jamaah 25 juta, kita
kembalikan lagi ke jamaah dalam bentuk apa? Setiap tahun kami mungkin bapak-bapak tahu nggak bahwa biaya haji itu kami yang mensubsidi. Jadi seperti tahun ini Kepresnya itu kan keluar keputusan presiden ya, biaya haji itu berapa? Rata-rata, kenapa rata-rata? Karena embarkasi itu ada 13 se-Indonesia dari Aceh sampai Makassar yang paling ujung timur itu berbeda-beda biayanya. Jadi kami ambil rata-rata yang tengah itu Solo. Tengah Solo itu ditetapkan 87 juta, 87.400 sekian. Itu adalah biaya haji 42 hari. Bayangkan umroh 10 hari seminggu 30 juta. Sebenarnya ini tidak mahal juga yang bayar, tetapi masyarakat protes. Mahal segitu kami tidak bisa bayar. Akhirnya diputuskan oleh pemerintah. Dalam ini kami diskusi bertiga antara BPKH, Kementerian sekarang dengan haji, sebelumnya dengan agama, kemudian DPR. Oke, kalau itu tolong disubsidi. Berapa uang BPKH? Tahun ini 12 triliun Pak. 10 triliun tahun buat subsidi. Gitu aja keputusannya. Jadi akhirnya diputuskan tahun 8 triliun ya, kita mensubsidi untuk jamaah dari 87,4 diputuskan masyarakat hanya membayar 62% atau sekitar 54 juta. Sisanya yang 33 juta itu dibebankan kepada BPKH. Jadi tahun ini kami mensubsidi per orang 33 juta. Nah ini kira-kira kontribusi apa sih duitnya 12 triliun yang menghasilkan dari 140 sekarang jadi 180 itu kira-kira untuk apa sama BPKH? Pertama adalah untuk subsidi jamaah yang berangkat. Jadi yang mau berangkat tahun ini kita subsidi per orang 33 juta. Yang kedua, yang nunggu pun tetap dapat. Itu sekitar 4 triliun kita gunakan untuk bukan subsidi ya, menambahkan saldo atau yang kita sebut dengan virtual account. Jadi si jamaah yang setor 25 juta itu kita bukakan rekening virtual account. Itu apa sih? Rekening yang tidak boleh diambil oleh jamaah kecuali pada saat dia mau berangkat haji. Jadi itu ketahuan nambah saldo yang tadinya 25 juta. Mungkin yang tahun 2025 kemarin berangkat ada saudara saya nambah jadi 27,5, nambah 2,5. Ini rata-rata setahun ada 750.000, ada 1 juta nambahannya saldonya. Harapannya apa? Pada saat dia menunggu, sekarang kan waktu tunggu sama ya 26 tahun itu mereka sudah tidak perlu lagi melunasi karena sudah cukup dari tambahan rekening virtual account. Jadi itu kontribusi kami yang kedua. Jadi yang pertama tadi mensubsidi jamaah yang berangkat, yang kedua menambahkan saldo jamaah yang tunggu, dan yang ketiga kami masih memberikan cash, living cash berupa real. Kita amplop, jadi saya kalau musim haji itu keliling embarkasi memberikan cash amplop real sebesar 750 real. Untuk apa ya? Sebenarnya ini hanya untuk jajan, untuk oleh-oleh. Karena mereka di sana sudah dikasih makan 3 kali, kasih penginapan, kasih bis, sholawat gratis. Jadi kan benar-benar ini adalah untuk, jadi kalau dirupiahkan sekitar 3.200.000 atau 3.100.000 real. Kenapa kita siapin real? Karena jamaah kita kadang-kadang nggak paham begitu nanti penjara di Jeddah atau di Madinah. Mereka belanja pengen air putih, udah langsung pakai real belanja dan mereka kan nggak siap. Itu makanya itu kita siapin. Jadi itu kira-kira kontribusi BPKH. Jadi tolong ditanamkan bahwa ini yang berbeda. Yang satu adalah dana kemaslahatan, dana abadi umat. Memang ini ada untuk masyarakat, kembali ke masyarakat. Namun kalau untuk yang 25 juta yang kembali kepada jamaah, gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Baik, next slide. Konsep kemaslahatan memiliki keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Program kemaslahatan BPKH telah menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia dengan estimasi penerima manfaat lebih dari 1,6 juta orang pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan program yang luas dan merata. BPKH berkontribusi terhadap 15 tujuan SDGs melalui program-program yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, dan sarana ibadah. Prinsip yang dipegang adalah pemerataan manfaat dan keberlanjutan. Dengan demikian,
Pengelolaan dana haji tidak hanya berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji, tapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial nasional. Jadi mungkin kalau kemaslahatan itu kalau bahasa kerennya bahasa untuk perusahaan atau korporasi itu CSR ya. Tapi ini CSR-nya kalau mereka biasanya keuntungan dari profit suatu institusi, kalau BUMN kan standar ya 2,5% profit harus untuk CSR. Nah, kalau kami bukan CSR, tapi ini adalah berasal dari hasil nilai manfaat atau pengelolaan dari dana abadi umat. Jadi kalau dana abadi umatnya semakin besar, ya berarti dana penghasilan kita semakin besar. Jadi ini menunjukkan bahwa dana itu sudah kami kembalikan lagi kepada masyarakat di 38 provinsi. Kalau mau lebih kabupaten kotanya 514, tapi sayangnya setelah saya data kami belum menjangkau 514, mungkin masih 300-an. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjangkau ke 514 kabupaten kota. Next, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik, BPKH secara konsisten menerbitkan kemaslahatan report setiap tahun dengan mengacu pada standar Global Reporting Initiative. Jadi ada standarnya bagaimana membuat laporan semacam CSR atau kemaslahatan. Pelaporan ini menjadi sarana transparansi kepada publik sekaligus alat evaluasi internal terhadap efektivitas program. Setiap kegiatan kemaslahatan didokumentasikan dan dilaporkan secara terbuka. Atas konsistensi tersebut, Sustainability Report BPKH memperoleh Silver Trophy Asrat selama 3 tahun berturut-turut pada kategori sektor publik. Penghargaan ini memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana kemaslahatan yang profesional dan akuntabel. Ini sebagai tambahan, dana kami kan 180 triliun, dana kemaslahatan cuma 240 miliar. Sebenarnya peanut ya, jauh dibanding triliunan. Namun kami sebagai lembaga pemerintah setiap tahun diawasi oleh atau diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu memang auditor tertinggi di Indonesia, lembaga audit tertinggi di Indonesia. Mereka itu masuk ke suatu lembaga biasanya kalau ada indikasi tanda petik masalah. Kalau ada indikasi baru si BPK ini masuk. Kementerian kayaknya ada tercium KPK dan BUMN dan. Tapi kalau BPK ada masalah tidak masalah, setiap tahun BPK masuk. Karena ini karena dana jemaah sama dana umat gitu ya, amanah. Dan begitu masuk yang diperiksa pertama minta jatah masyarakat yang 250 miliar tadi. Jadi bukan 600 triliun. Coba kan ada masalah. Karena apa? Karena kebetulan 2 kementerian agama yang tersangkut masuk bunyi itu adalah penggunaan dana abadi umat ini. Jadi ini yang menjadi sorotan, ini amanah saya besar banget, mau didoakan ya Bismillah, itu makanya saya jelas karena makanya harus kita bisa bertanggung jawabkan 1% pun gitu ya. Ini dana yang gampang dibagi-bagi dan asalnya begitu ya. Tetapi kami juga memberi, makanya kami punya standar atau SOP ketentuan yang cukup ketat untuk DAO ini. Karena itu, karena pertama yang pasti dicek adalah dana kemaslahatan ini, bukan yang triliunan tadi. Baik, sebagai nextnya, BPKH memberikan dukungan yang signifikan pada pembangunan, renovasi serta pengadaan sarana prasarana masjid dan musola. Jadi karena ini Indonesia adalah para prima pengelola dewan masjid, gitu ya. Sehingga mohon maaf, ini DPR soalnya. Jadi BPKH memberikan dukungan signifikan pada pembangunan, renovasi serta pengadaan sarana prasarana masjid dan musola. Pada periode 2001 sampai 2025, penyaluran dilakukan melalui pembangunan, renovasi, pengadaan sarana ibadah serta kendaraan layanan masjid. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif, mulai dari penguatan fasilitas dasar hingga penguatan infrastruktur ibadah. Tujuannya adalah menghadirkan masjid yang layak,
nyaman dan berkelanjutan bagi jamaah. Jadi ini jumlah penyaluran kami sejak 2001 sampai 2025 dari sekian ratus miliar tadi 200-an, dan ini hanya tahun 2025, yaitu pengadaan kendaraan itu dalam hal ini yang dikelola masjid adalah biasanya ambulans. Kalau masjidnya itu ada klinik, karena sekarang untuk meminta ambulans dia harus punya koneksi atau kerjasama dengan klinik atau rumah sakit terdekat. Kemudian kalau jenazah tidak, jadi yang mengajukan, semua yang mengajukan kemaslahatan pendidikan syaratnya harus yayasan, tidak boleh personal atau pribadi. Kemudian kalaupun mau bangun masjid, syaratnya tanahnya harus wakaf. Jadi begitu besarnya, yaitu sampai ke BPKB itu meninjau lokasi mana jenazah, mana mobilnya, sampai kemudian semua harus dicek gitu ya. Kemudian untuk pengadaan sarana dan prasarana itu ada 10 kegiatan di tahun 2025. Sarana prasarana itu misalnya kita bantu karpetnya, atau mungkin kipas angin, sound systemnya gitu ya. Kemudian bangun masjid mushola dan atau renovasi. Baik, next. Program sarana ibadah memiliki sasaran yang tertingkat, yaitu sasaran primer, difokuskan pada daerah yang tertinggal, terluar dan rawan akidah yang masih minim fasilitas ibadah, dan sasaran sekundernya diarahkan pada revitalisasi masjid agar mampu memberikan layanan ibadah dan dakwah yang lebih baik kepada masyarakat. Dan sasaran tersiernya adalah menempatkan masjid sebagai pusat peradaban Islam yang berperan dalam pembinaan umat. Pendekatan ini memastikan bahwa program tidak hanya menjawab kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat fungsi dan strategis masjid. Baik, jadi ini hanya foto-foto bagi kita bangun masjid. Pengembangan sarana ibadah dilakukan secara bertahap melalui roadmap di tahun 2021 sampai dengan 2025. Tahap awal berfokus pada penguatan infrastruktur dasar masjid dan fasilitas penunjang. Tahap berikutnya mengintegrasikan ekosistem kemaslahatan termasuk pemanfaatan energi terbarukan, bantuan perangkat administrasi serta program kebersihan dan penghijauan. Tahap terakhir diarahkan pada inovasi, pengembangan desain masjid ramah lingkungan, serta pelestarian masjid dan pesantren yang bersejarah. Roadmap ini mencerminkan komitmen BPKH terhadap pembangunan masjid yang modern, inklusif dan berkelanjutan. Saya ingin slide lagi. BPKH juga memberikan perhatian pada kesejahteraan marbot sebagai pelayan masjid. Jadi peran marbot sangat penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas masjid sehari-hari. Melalui program Marbot Mark, BPKH menyediakan ruang usaha produktif bagi marbot di sejumlah masjid. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis masjid. Selain meningkatkan kesejahteraan marbot, program ini juga menggerakkan ekonomi mikro jamaah. Masjid diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi kecil yang dekat dengan masyarakat. Jadi mungkin para prima kalau mau benchmark ini sudah pernah ke Masjid Jogokarian ya di Jogja. Ini ada dari Jogja. Masya Allah, mulia. Dari mana? Dari bawah di sana. Oh, saya dari Jogja dengan Alhamdulillah. Amin. Lihat di sana. Itu Jogokarian kan sebenarnya masjidnya juga nggak besar, supaya bukan besar, masjid kampung, bukan mewah. Itu kan saat terjaga pada viral. Kenapa? Karena saldonya dia nol. Jadi dia berbisik masuk di kota lama, keluar lagi. Saya pernah penasaran Pak ya, jadi sampai subuh saya ke sana. Apa sih yang membuat dia subuh? Sebelum subuh orang udah kayak Ramadan. Saya sengaja pagi-pagi ke sana, habis sholat subuh Pak, saya dikasih voucher keluar itu. Sebelum kasih voucher disilakan. Jadi kayak kita bertamu, silakan Bu mau minum, ada susu, ada teh, ada air putih ya jelas, ada kacang hijau, minuman kacang hijau. Setelah itu masih dikasih voucher. Ini tuh apa? Saya tanya. Itu silakan sarapan nanti milih di sepanjang jalan begitu keluar masjid. Jadi dia memberdayakan orang kampung di sana.
Jadi disuruh masak ada nasi goreng, ada mie goreng, ada bubur ayam, ada nasi pecel. Jadi voucher itu kami gratis ya, namanya voucher kan. Ya udah saya ingin bubur ayam, kita bubur ayam, ingin makan ayam. Jadi seperti itu. Jadi memberdayakan, jadi masyarakat senang. Itu yang mungkin harus dicontoh oleh masjid-masjid lain, itu yang membuat ramai. Jadi orang jamaahnya juga senang sana gitu ya. Dan kalau puasa juga setiap hari disediain buka dan sahur gitu ya. Nah ini tadi cerita bagaimana perkembangan pendirian masjid. Baik, next. BPKH melaksanakan program pemulihan masjid terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Program ini menjadi quick impact untuk mempercepat pemulihan fungsi masjid pasca bencana. Sebanyak 6 program pemulihan dilaksanakan. Inisiatif ini menunjukkan kehadiran BPKH dalam situasi darurat sekaligus pemulihan sosial umat. Dan next, kami juga melestarikan masjid yang cagar budaya. Jadi tidak hanya masjid yang ada kami perbaiki, yang pasca bencana juga kami perbaiki. Jadi kami juga memperbaiki masjid yang masuk dalam kategori cagar budaya. BPKH turut berperan dalam pelestarian masjid cagar budaya sebagai bagian dari upaya menjaga warisan peradaban Islam melalui revitalisasi sejumlah masjid bersejarah seperti Masjid Al-Osmani, Masjid Jami Luar Batang, dan Masjid Raya Pacifinan. Pendekatan ini dilakukan secara hati-hati dan tetap mempertahankan karakter arsitektur asli serta nilai historis yang melekat pada masjid. Jadi ini maksudnya masjid yang masuk dalam kategori heritage ya, biasanya masuk cagar budaya, masjid yang sudah kuat. Nextnya, tadi yang masjid itu budaya. Sebelumnya tadi sebutan ya, oh ya maaf. Nextnya. Baik. Slide Slide 12, ini ya. Mohon maaf Pak, kami mendahului tadi. Baik, kemudian revitalisasi masjid di terminal dan di musola, dan di terminal dan di pelabuhan ya. Jadi setiap tahun di bulan Ramadan, ini biasanya di timnya Pak Fani ya, yang melakukan survei untuk masjid-masjid ini, kami kerjasama dengan DRI yang awalnya dari memang Pak Langsung Pak Yusuf yang minta tolong direvitalisasi lah, dibagusin kalau persiapan mudik gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kami membantu merenovasi beberapa masjid dan musola di terminal serta pelabuhan. Dilaksanakan BPKH sebagai bentuk kehadiran layanan ibadah di ruang publik dengan mobilitas tinggi, khususnya pada momentum Ramadan dan arus mudik. Program ini telah menjangkau puluhan lokasi strategis di Jabodetabek, jadi Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sumatera. Intervensi dilakukan melalui perbaikan bangunan, pengadaan perlengkapan ibadah, serta peningkatan kebersihan dan kenyamanan ruang sholat, sehingga para musafir tetap dapat beribadah dengan khusyuk di tengah perjalanan. Inisiatif ini sekaligus memperkuat peran masjid sebagai ruang ibadah yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi sampai 2025 ini kami mencoba di 12 masjid, tahun kemarin 20 titik masjid, dan 2023 21 masjid. Jadi ini masjidnya berbeda-beda ya. Jadi sehingga kita sudah secara total sudah 50 lebih nih untuk merenovasi masjid. Baik, terakhir masih ada 2 slide sedikit ya. Kami juga selain membantu, jadi saya begitu masuk BPKH selama ini langsung sudah namanya proposal. Kami punya tadi kan pagu untuk membantu pemasaran kan 250 miliar. Tahu nggak proposal yang masuk? Hampir 2 triliun setiap tahun. Jadi kami menerima 1.200 proposal dan alhamdulillah tahun 2025 kami separuhnya 500-an ya, jumlahnya karena memang uangnya 250 ya 250 yang masuk hampir 2 triliun. Nah makanya ngantri ya, jadi harus sabar. Dan selama ini kami melihat ini kok kami selama ini hanya merenovasi masjid,
kemudian revitalisasi, tapi BPKH tidak pernah punya masjid. Tidak ada di sini BPKH. Nah, akhirnya kami mencoba di tahun kepengurusan kami, ini kami membuat masjid gitu ya, program pasar masjid BPKH yang berlokasi, kami mencari ternyata di rest area sepanjang Jawa itu sudah ada masjid semua, kecuali di rest area yang baru. Jadi rest area KM 287A di tol Trans Jawa daerah Tegal, Jawa Tengah. Ini belum selesai, tapi insya Allah sudah bisa dipakai ini ya Pak Fani ya. Kira-kira Pak Fani, masjid ini dipakai Lebaran tahun ini sudah ya? Rencananya ya? Rencananya, jadi akan diresmikan. Ini belum diresmikan. Program ini akan belakangi belum tersedianya sarana beribadah berbentuk masjid di kawasan tersebut. Padahal rest area ini menjadi titik persinggahan penting bagi pengendara dan musyafir. Pembangunan masjid BPKH ini menjadi wujud tasyaruh BPKH atas pengelolaan keuangan haji kepada masyarakat umum. Masjid diharapkan menjadi representasi kelembagaan BPKH sekaligus bagian dari infrastruktur pendukung VR jangka panjang melalui integrasi dengan berbagai program pemasarakatan lainnya, khususnya pada asnaf, sarana dan prasarana ibadah. Terakhir, program pemasarakatan BPKH memperkuat ekosistem masjid melalui renovasi sarana ibadah yang inklusif, pemanfaatan teknologi hijau dan digitalisasi menjadi bagian dari transformasi masjid modern. Pengembangan UMKM berbasis masjid juga didorong untuk pemberdayaan ekonomi umat. Tujuan akhirnya adalah menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, pelayanan sosial, dan pemberdayaan umat yang berkelanjutan. Jadi melalui program pemasarakatan, BPKH berupaya menjalankan amanat pengelolaan keuangan haji secara syariah, profesional dan akuntabel dengan memastikan bahwa nilai manfaat dana abadi umat dapat kembali kepada umat dalam bentuk penguatan sarana ibadah, pemberdayaan masjid serta program-program kemaslahatan yang berdampak nyata dan berkelanjutan. BPKH memandang bahwa masjid sebagai simpul strategis pembangunan umat. Oleh karena itu, dukungan terhadap ekosistem masjid berdaya menjadi bagian penting dari ikhtiar BPKH dalam memperkuat fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Demikian paparan kami beserta harapan kami agar program kemaslahatan BPKH dapat terus berdiskusi dengan Dewan Masjid Indonesia serta mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga upaya memakmurkan masjid dan memuliakan umat dapat berjalan secara berkesinambungan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dikirim video ya? Dikirim nggak? 1 menit aja. Mari kita iya. Jadi ini supaya bukan kata tadi hanya saya akan menjelaskan. Kita kayaknya nggak ada biar ustaznya langsung yang menyampaikan. Ini ya, mau menjelaskan apa beda imam masjid dan imam sholat. Ini yang penting kami sebagai remaja masjid supaya harus ada namanya imam masjid. Jadi Kiai Yasin harus ada imam masjid dan ada jamaah masjidnya. Sedangkan banyak masjid itu tidak punya imam masjid, yang ada satu imam sholat. Kalau bedanya, kalau imam masjid itu ya dia tahu kenal semua jamaah. Kalau ada jamaah yang sudah beberapa hari yang nampak ya di karaoke, kok sudah berapa hari nggak kelihatan ke masjid, tidak kemana-mana gitu, disapa ya. Nah biasanya kan orang imam sholat selesai, jadi besok jamaahnya nggak datang, nggak dicari. Itu namanya imam sholat, bukan imam masjid ya gitu. Jamaahnya jamaah sholat, bukan jamaah masjid. Jamaah masjid itu satu sama lain kenal, jadi kalau ada masalah jadi rembuk bersama. Orang imam sholat ya, jadi intinya Pak Kiai Yasin itu menyampaikan jangan hanya di masjid, jangan hanya disediain imam sholat. Imam sholat itu assalamualaikum ya sudah, emang tugasnya imamnya. Tapi imam masjid itu adalah yang perhatikan jamaahnya. Tidak ada yang lagi bapak-bapak kan rata-rata
udah sepuh gitu ya, mungkin baru sadar ini kan biasanya orang udah pada sepuh sudah mendekati akhirat gitu ya, baru ke masjid gitu. Nah, pikir biasanya rajin sampai pagi tidak ada, ternyata lagi sakit lagi. Kalau itu maksudnya di situ. Jadi intinya tolong ditekankan bahwa itu harus ada imam masjid, belum tentu imam sholat ya. Jadi kalau yang imam sholat siapapun bisa, tapi itu imam masjid itu misalnya kepalanya ya, kepala dari masjid itu ya, dia harus care terhadap para jamaahnya, harus saling mengenal. Itu aja sih pesannya dari saya aja. Begitu saja. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Sulistiawati atas pemaparan yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua, bahkan hal-hal yang mungkin kita nggak pernah tahu di sini kita dapat sekaligus datanya. Terima kasih.